Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi kami proyek perencanaan hotel, perencanaan pengembangan pembangunan Hotel Trinya Villa Billion. Ini merupakan salah satu tugas proyek hotel dalam mata kuliah perencanaan hotel yang dibimbing oleh Bapak Ferry Ferdian SST/MF. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk ke pemateri. Materi pertama akan dibacakan oleh Kenang Azalin. Pada Kenang Azalin dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan dunia pariwisata di Indonesia semakin berkembang dan cukup mengembirakan. Pembangunan pariwisata terus ditingkatkan dengan pengembangan penggunaan sumber daya potensi pariwisata yang ada. Melalui pembangunan pariwisata, selain dapat meningkatkan devisa negara, juga dapat memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan pembangunan pariwisata dilakukan dengan membangun tempat-tempat penginapan seperti villa, bungalow, losmen, ataupun hotel. Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan dan peluang, telah dilakukan perubahan peran pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata yang pada masa lalu berperan sebagai pelaksana pembangunan. Saat ini lebih difokuskan hanya kepada tugas-tugas pemerintahan, terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan dapat berkembang dengan pesat. Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut: makan dan minuman. Solo merupakan daerah yang terkenal dengan Bares Solo, salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Barat. Solo memiliki tempat wisata yang indah dalam memiliki wisata yang cukup banyak. Tetapi hotel di Solo tidaklah begitu banyak, hanya tempat tertentu saja. Halan Panjang merupakan salah satu daerah Solo yang termasuk begitu banyak tempat wisata. Daerah ini terkenal dengan daerah tanpa salju karena tempatnya yang dingin dan dikelilingi dengan kebun teh. Daerah Halan Panjang memiliki danau yang bernama Danau Kembar. Di sana juga terdapat beberapa villa dan hotel, tetapi boleh terdapat hotel berbintang. Karena itu penulis mencoba membuat perencanaan proyek hotel di sekitar daerah Danau Kembar dan kebun teh. Lokasinya memang tidak strategis, tetapi di sana sangat besar peluang untuk kemajuan hotel karena begitu banyak wisatawan di sana datang tetapi tidak mendapatkan penginapan yang begitu lengkap fasilitasnya. Dan apabila hotel berbintang dibangun di daerah Halan Panjang, akan semakin banyak pengunjung baik dari daerah luar negeri maupun dalam negeri. Karena kami akan melakukan promosi di mana-mana sehingga membuat orang tertarik berkunjung ke daerah Halan Panjang. Maksud dan tujuan. Studi kelayakan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan pembangunan hotel di Halan Panjang. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat bagi para investor untuk menetapkan kebijaksanaan, perencanaan, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proyek pembangunan hotel tersebut di kemudian hari. Barangkali itu penyampaian materi dari Kenang Azalin. Apakah sudah cukup, Kenanga? Ya, sepertinya terdapat kendala teknis di Kenang Azalin.
Kita lanjut pada pemateri selanjutnya. Kita silakan kepada Khofifah Fajarwati. Baiklah, kita lanjutkan. Yaitu aspek-aspek dan pemasaran. Di sini ada gambaran umum prospek pasar produk. Yaitu yang pertama, letak geografis. Luas wilayah Kabupaten Solo kurang lebih 3.773.800 HA yang terbagi dalam 14 kecamatan dengan 74 nagari dan 414 jorong. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Tigo Lurah dengan luas 602,5 km persegi atau 16,12% dari luas Kabupaten Solo secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Danau Kembar dengan luas 70,1 km persegi atau sekitar 1,86% dari luas Kabupaten Solo. Adapun batasan-batasan wilayah administrasi Kabupaten Solo adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solo Selatan. Yang ketiga, ada sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. Yang terakhir ada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sawah Lunto atau Sijunjung. Kabupaten Solo banyak terdapat destinasi wisata yang bisa dikunjungi seperti wisata alam dan wisata sejarah. Contoh objek wisata yang sering dikunjungi yaitu wisata alam. Yang pertama ada air terjun, air panas, danau, dan kebun teh. Yang kedua ada wisata sejarah, yaitu Masjid Tuo Kayu Jao, Rumah Gadang Pusako Tuo, dan Balai Adat. Yang kedua, tinjauan umum Kabupaten Solo. Yang pertama ada jumlah dan perkembangan penduduk. Yang kedua ada kebudayaannya. Yang ketiga ada kepariwisataannya. Dan yang terakhir ada analisis pasar. Yang ketiga, kondisi lokasi. Letak proyek pembangunan penginapan atau hotel yang dinamakan Trinya Villa Billion Hotel terletak di daerah yang jauh dari kota Padang dan bandara, yaitu Jalan Jorong Rawang Gadang, Simpang Tanjung, Nan 4, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solo yang dikelilingi dengan tempat-tempat wisata. Yang keempat, penggunaan lahan existing. Penggunaan lokasi untuk pembangunan Trinya Villa Billion Hotel ini adalah dengan menggunakan aset investasi yang dimiliki oleh Mrs. Kenanga, Mrs. Viva, Mrs. Vela, Mrs. Putri, Mr. Mardion, dan Mr. Nabil, yang mana luas lahan tersebut adalah 1.500 meter persegi. Yang kelima ada aksesibilitas. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa lokasi proyek Trinya Villa Billion Hotel ini jauh dari kota Padang dan bandara. Lokasi proyek memakan waktu kurang lebih 3 jam jika dari kota Padang dan bandara. B. Analisis permintaan. Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Yang kedua, hal yang perlu disajikan dalam menganalisis permintaan, yaitu ada jumlah wisatawan ke Kabupaten Solo berdasarkan data dari situs resmi Badan Pusat Statistik
Kabupaten Solok mengenai jumlah tingkat kunjungan wisatawan ada sebagai berikut, seperti pada kolom tersebut. Yang kedua, ada jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata di Solok selalu padat oleh wisatawan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel masing-masing objek wisata sebagai berikut. Yang ketiga, ada rata-rata wisatawan menginap. Adapun rata-rata wisatawan menginap di Kabupaten Solok dapat dilihat seperti tabel di bawah ini. Setiap tahunnya, wisatawan menginap sangat meningkat, seperti pada tabel tersebut. Selanjutnya ada pasar sasaran. Pasar sasaran dari Trinya Villa Billion Hotel adalah untuk semua kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Solok. Jadi, kemungkinan wisatawan yang datang untuk berlibur bersama keluarga, tetapi bisa juga untuk perjalanan bisnis. Penentuan pasar sasaran ini ditinjau berdasarkan lokasi Trinya Villa Billion Hotel yang berdekatan dengan tempat-tempat wisata. Yang kelima ada pasar aktual. Pasar aktual dari Trinya Villa Billion Hotel nantinya adalah lebih didominasi oleh kelompok wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Solok maupun untuk keperluan bisnis, karena begitu cocok untuk menjadi lahan tempat perbisnisan sebab daerah yang sejuk dan menenangkan. Yang keenam ada kemungkinan pasar baru. Dengan berjalannya waktu, perkembangan wisata akan semakin berkembang. Hal ini menimbulkan dampak kepada tingginya permintaan akan kebutuhan wisata. Dengan hal itu, kemungkinan munculnya pasar baru akan diperluas, seperti pada kelompok yang terdiri dari para wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke objek-objek wisata baru yang akan terus dibangun seiring dengan jumlah wisatawan yang semakin meningkat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Viva. Selanjutnya dipersilakan kepada Velayana sebagai pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat disilakan. Baik, selanjutnya C, analisis penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Menurut Gilarso tahun 2003, penawaran adalah jumlah dari barang tertentu yang akan dijual dengan berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu, ceteris dan paribus. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Menurut Sadono Sutirno tahun 2005. Yang kedua, hal-hal yang perlu diketahui dalam menganalisis penawaran. A. Jumlah kompetitor. Yang pertama ada Green Hill Hotel Alahan Panjang dengan akupensi 35%. Yang kedua, Alahan Panjang Resort dengan akupensi 50%. Yang ketiga, Villa Puncak Kayu Putih Alahan Panjang 70%. B. Jumlah kamar kompetitor. Yang pertama, Green Hill Hotel Alahan Panjang. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020, jumlah kamarnya 28. Yang kedua, Alahan Panjang Resort. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020, masih tetap sama 36 kamar. Yang ketiga, Villa Puncak Kayu Putih Alahan Panjang. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020, jumlah kamarnya 4 kamar. Dari total kamarnya semuanya ada 60 kamar. 68 kamar. Yang ketiga, produk yang ditawarkan. Yang pertama, kamar. Semua hanya memiliki kamar tempat menginap saja.
Yang kedua, restoran. Semua hotel kompetitor memiliki restoran sebagai fasilitas makanan dan minuman di hotel. Yang ketiga, pool. Hotel kompetitor tidak memiliki fasilitas swimming pool. Yang D, meeting room. Hotel kompetitor tidak memiliki fasilitas meeting room. Yang E, parkiran. Semua hotel kompetitor memiliki fasilitas tempat parkiran gratis. D, hubungan permintaan dan penawaran. Tingkat hunian kamar. Green Hill Hotel Alahan Panjang, jumlah kamarnya 28 kamar, tingkat hunian 35%, jumlah kamar terhuni 10 kamar. Alahan Panjang Resort, jumlah kamarnya 36, tingkat huniannya 50%, jumlah kamar terhuni 18 kamar. Villa Puncak Kayu Putih Alahan Panjang, jumlah kamarnya 4, tingkat huniannya 70%, jumlah kamar terhuni 3 kamar. Dari total jumlah kamar ada 68 kamar dengan tingkat hunian 215% dan jumlah kamar terhuni 31 kamar. Selanjutnya, perkiraan permintaan kamar hotel. Pada tahun 2020, permintaan 72, pertumbuhan 5%, dan permintaan akan datang 76%. Seperti tabel yang terlihat. Selanjutnya, kembali kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Velayana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Mayangsari. Disilakan. Ya, selanjutnya kita silakan kepada Putri. Next slide. Ya, silakan Putri. Ini ada produk. Lahan kosong yang berada di Jalan Kebayoran, Raung, Kecamatan Danau Kembar, yang akan dibangun hotel dengan luas total area yang dibangun adalah 1.500 meter. Direncanakan hotel ini memiliki 312 kamar dengan penjelasan bangunannya. Di sini ada tabel, yaitu lantai pertama itu ada basement, bangunan parkir area, loker, kantin, laundry, office HRD departemen, office accounting, office tata, office engineering, dan store. Lantai pertama yaitu ada lobby area, kamar front desk, area, front IT, front SD, restoran, kitchen, office sales marketing, dan office general manager, swimming pool bagian belakang. Di lantai 2 ada ballroom, 20 suite room, sofa, pantry, hakka. Lantai 3 ada 25 stand room, 20 superior room,
25 deluxe room, meeting room, dan pantry HK. Di lantai 4 ada 20 suite room, 20 junior suite room, 20 deluxe room. Di lantai 5 ada 3 presidential room, 20 single room, 9 connecting room. Rooftop lantai 6 atau teras, 20 in room, 10 family room, bar, dan lounge dan spa. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Putri. Materi selanjutnya yaitu tentang harga yang akan dibacakan oleh Nabil Mahadika. Pana Nabil, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada harga. Harga yang ditawarkan oleh Tri Villa Billion Hotel cukup bervariasi, tergantung dari jenis atau tipe kamar yang disewakan. Perbedaan harga yang bervariasi tergantung dari kelengkapan fasilitas kamar, serta besar atau kecil ruang kamar. Variasi harga kamar Villa Billion Hotel yaitu dilihat dari tipe kamar standar room yang jumlah kamarnya 92 dengan harga Rp425.000 per night. Tipe kamar superior room dengan jumlah kamar 73 yaitu harganya Rp525.000 per night. Tipe kamar deluxe room dengan jumlah kamar 40 yaitu harganya Rp725.000 per night. Suite room jumlah kamarnya 4, harga kamarnya Rp1.250.000 per night. Yang terakhir yaitu executive suite room, jumlah kamarnya ada 3 dengan harga Rp1.550.000 per night. Selanjutnya promosi. Trinya Villa Billion Hotel melakukan strategi promosi untuk bisa meraih keberhasilan penjualan dalam perusahaan. Berikut adalah strategi promosi yang dilakukan Tri Villa Billion Hotel. Yang pertama yaitu dengan mempromosikan produk dengan memanfaatkan media sosial maupun situs online lainnya seperti Instagram, Facebook, tiket.com, Traveloka, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan publikasi melalui media massa seperti majalah, koran, dan radio. Yang ketiga, mempromosikan produk dengan ikut menjadi sponsor dalam suatu event. Yang keempat, membuat dan membagikan brosur pada target pasar dan tempat ramai seperti mal, kafe, dan tempat-tempat wisata. Yang kelima, memberikan promo diskon pada saat sepi pengunjung. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, mohon maaf. Selanjutnya, terima kasih kepada Nabil. Selanjutnya kita silakan kepada Kenang Azalin untuk melanjutkan tentang analisis STP dan SWOT. Disilakan. Analisis STP yang pertama yaitu segmenting, yang kedua targeting, yang ketiga yaitu positioning. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Berdasarkan aspek-aspek di atas, maka dapat dilakukan analisis SWOT untuk menilai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan hotel. Faktor yang menjadi keunggulan harus dioptimalkan, sedangkan faktor yang menjadi kelemahan harus dapat dieliminasi, sehingga tidak memberikan pengaruh buruk. Hasil analisis SWOT akan diuraikan dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu ada strength, terletak di suhu rendah,